Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Bahasa Indonesia 3, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan artikel review ilmiah kami yang berjudul Dampak Cyberbullying di Media Sosial terhadap Kesehatan Psikologis Remaja Berbasis Stress Coping Theory. Sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri masing-masing. Next. Saya sendiri, Rizky Syarul Mubarok, dengan NRP 500-223-1007. Saya Jasmine Sally Alizakia dengan NRT 50022311037. Saya Cynthia Dwi Rahma dengan NRP 500231088. Saya Karisma Nurul Hasanah dengan NRP 500-223-1114. Saya Mafioluta Ogalasius dengan 013102. Saya Karina Maheswari dengan NRP 5005231053. Saya Zofia Reskian LP 505-331-092. Saya Dinda Virga dengan NRP 5005-231027. Saya Made Divya Mahendra dengan NRP 5013231125. Itu dia kenalan dari kelompok kami, kelompok 3, dan kemudian apa saja yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Ada 9 poin dari abstrak yang pertama, kemudian dilanjutkan pendahuluan, kemudian dilanjutkan kajian pustaka, keempat stress coping teori, dan juga gap literatur, yang kelima metodologinya, keenam hasilnya, ketujuh strategi coping sebagai mediator, delapan faktor moderatornya, dan yang kesembilan adalah kesimpulan. Kemudian masuk ke poin pertama, yaitu abstrak sebagai gambaran umum dari judul artikel kami, di mana meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja turut membuka peluang terjadinya cyberbullying yang berdampak serius terhadap kesehatan psikologis. Artikel kami bertujuan mengkaji secara sistematis dampak cyberbullying terhadap kesehatan psikologis remaja yang meliputi apa saja, yaitu stres, kecemasan, dan depresi, serta menganalisis peran strategi coping sebagai mediator berdasarkan stress coping theory. Kajian ini dilakukan terhadap 11 sumber literatur dari rentang tahun 2015 hingga 2026, yang dimana hasil kajiannya menunjukkan bahwa cyberbullying secara konsisten berdampak negatif terhadap kesehatan psikologis remaja dengan depresi, kecemasan, dan stres sebagai gejala yang paling banyak dilaporkan. Penggunaan problem focus coping terbukti memperlemah dampak negatif tersebut. Sementara emotion focus coping yang tidak adaptif justru memperburuk kondisi psikologis. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwasanya intervensi berbasis penguatan strategis coping adaptif merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk melindungi kesehatan mental remaja di era digital. Artikel kami memiliki beberapa kata kunci, yaitu cyberbullying, kesehatan psikologis remaja, strategi coping, stress coping teori, media sosial, dan tujuan tinjauan literatur. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, penggunaan media sosial di kalangan remaja meningkat pesat dalam 1 dekade terakhir. Yang kedua, di Indonesia terdapat lebih dari 139 juta pengguna media sosial aktif dengan kelompok usia 18 sampai 24 tahun sebagai pengguna terbesar. Yang ketiga, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X atau Twitter menjadi sarana utama interaksi sosial remaja. Yang keempat, selain memberikan
manfaat berupa akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menimbulkan berbagai resiko. Salah satunya adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini menjadi isu penting karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan psikologis remaja. Selanjutnya masuk ke kajian pustaka. Di sini ada 2 poin, di mana yang pertama ada karakteristik unik cyberbullying. Ada anonimitas pelaku, di mana sulitnya pengidentifikasian dan pelaporan pelaku. Yang selanjutnya ada jangkauan tak terbatas geografis, di mana konten dapat menyebar luas dan cepat dalam media sosial. Yang selanjutnya ada persistensi konten digital, di mana korban tidak memiliki ruang aman. Yang selanjutnya ada sulitnya pengawasan oleh orang tua maupun pihak berwenang terhadap cyberbullying itu sendiri. Selanjutnya ada poin dampak psikologis pada remaja. Yang pertama, adanya stres dan tekanan psikologis, kecemasan atau anxiety yang meningkat, depresi, di mana depresi adalah gejala yang paling dominan. Ada juga penurunan harga diri, ketidakstabilan emosi, dan dapatnya munculnya ide bunuh diri. Baik, selanjutnya stress coping teori dan juga kesenjangan literatur. Jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait apa itu cyberbullying, karakteristiknya, dan juga dampaknya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah terkait mengapa dua remaja yang mengalami cyberbullying itu bisa mempunyai dampak psikologis yang berbeda. Jadi yang pertama, stress coping theory dari Lazarus dan Folkman tahun 1984 ini menjelaskan bahwa stres bukan hanya soal kejadiannya saja, tetapi juga soal bagaimana individu itu menilai dan juga meresponnya. Nah, di sini ada 2 proses utama. Yang pertama itu ada cognitive appraisal, di mana ini merupakan bagaimana cara setiap individu itu menilai apa yang terjadi kepadanya. Misal, untuk yang pertama ada primary appraisal. Ini penilaian ancaman. Jadi seperti dia memikirkan apa sih bahaya yang bisa terjadi untuk dirinya. Kemudian secondary appraisal di sini sumber daya yang dimiliki. Jadi misalkan dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Kemudian yang kedua di sini ada strategi coping yang dimana ini adalah pilihan respon dari individu itu. Ada problem focus coping yaitu apakah dia akan aktif untuk menyelesaikan masalahnya atau justru emotion focus coping yang dimana dia hanya berusaha mengelola emosinya saja. Nah, selanjutnya di sini ada teori ini memprediksi adanya 2 penyelesaian yang berbeda setiap orangnya. Yang pertama problem focus coping yaitu bisa dengan cara dia melapor atau memblokir pelaku dan juga sebagainya, bisa dengan mencari bantuan. Kemudian untuk emotion focus coping, di sini mereka cenderung lebih sering menghindari masalah yang terjadi kepada dirinya sendiri, sehingga ini malah memperburuk kondisi psikologisnya. Kemudian ada kesenjangan literatur yang dimana di sini ada 3. Yang pertama minimnya kajian yang memposisikan coping sebagai mediator, bukan hanya sekedar variabel penyerta. Kemudian yang kedua terbatasnya kajian sistematis berbasis stress coping teori dalam konteks Indonesia. Yang ketiga efektivitas stress coping bervariasi antara konteks budaya dan tidak dapat digeneralisasi. Bisa di next. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode penelitian atau bagaimana kajian ini kami lakukan di kelompok kami, yaitu yang kita gunakan yaitu adalah Systematic Literature Review atau SLR. Dan kenapa kita menggunakan itu juga karena kami nilai ini merupakan salah satu metode yang lumayan sistematis, transparan, dan juga dapat direplikasikan di kasus kita ini. Dan di sini ada dipaparkan ada 4 alur tahap seleksi literatur yang kita lakukan, di mana tahap pertama yaitu adalah identifikasi. Kami menelusuri literatur dari melalui berbagai basis data yaitu seperti Google Scholar, PubMed, ResearchGate, Portal Garuda, dan sumber-sumber nasional. Dan selain itu kami juga melakukan dengan menggunakan metode reference chaining atau menelusuri daftar pustaka yang ada di artikel yang ditemukan lalu menemukan sumber-sumber yang relevan lainnya. Yang kedua adalah
Selanjutnya screening, yaitu setelah daftar artikel yang kita lakukan sudah terkumpul, maka kita akan melakukan screening awal berdasarkan judul dan abstraknya saja. Nah, pada tahap itu biasanya kita menyeleksi artikel mana yang kira-kira memenuhi kriteria kita atau inklusi mana yang harus dieksekusi tanpa harus membaca seluruh teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu kelayakan atau eligibility, di mana artikel-artikel yang lolos dari screening tadi kemudian dibaca secara utuh. Nah, setelah ini kita baru menilai kesesuaian isi artikel tersebut dengan tujuan kajian yang kita lakukan atau pertanyaan dari penelitian kami. Apakah membahas cyberbullying, apakah membahas tentang psikologi remaja, atau apakah juga membahas tentang strategi coping secara substansi. Dan yang terakhir adalah literatur final. Literatur final dari seluruh proses tersebut yang sudah dilakukan sebelumnya tadi, tersebut akhirnya terpilih 11 sumber literatur final yang diterbitkan antara tahun 2016 sampai 2015 sampai 2026 dan semuanya itu sudah memenuhi kriteria yang telah kami tetapkan. Dan kriteria agar prosesnya nggak berjalan secara subjektif, kita menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang lumayan ketat dalam metode ini adalah inklusi. Yang pertama, artikel kita juga harus berfokus pada usia 12 sampai 18 tahun atau kajian teoritis yang menjadi fondasi ilmiah. Kedua sumbernya harus merupakan jurnal peer review, positioning ilmiah atau buku ilmiah yang kredibel. Dan yang ketiga, terbit dalam rentang 1984 sampai 2006 dengan bobot utama pada publikasi 2020 sampai 2026 untuk menjamin relevansinya. Dan yang terakhir adalah tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sehingga teksnya lengkapnya dapat diakses. Dan untuk kriteria eksklusinya sendiri atau artikel-artikel yang tidak kami gunakan adalah artikel yang berfokus pada populasi dewasa atau di luar rentang usia remaja, terus juga yang mengeksekusi dari blog, opini, sumber tanpa review, dan juga yang ketiga terbit dari sebelum tahun 1984, dan yang terakhir adalah yang hanya tersedia dalam bentuk abstraknya saja. Jadi kami tidak mungkin memasukkan artikel-artikel yang ada di kriteria-kriteria tersebut. Oke, sudah sekian, mungkin bisa next. Baik, di sini saya akan memaparkan ringkasan dari beberapa literatur yang kami kaji. Yang pertama yaitu dari A. Antajudin et al. Dari tahun 2026, di mana dampak psikologis utamanya yaitu tekanan psikologis serta gangguan mental, namun strategi copingnya tidak spesifik dijelaskan. Begitu pula dengan A. J. Wumi et al. 2024, dampak psikologis utamanya kesejahteraan emosional menurun serta kecemasan, namun strategi coping tidak spesifik. Lalu ada Cabra et al. Pada tahun 2025, dampak psikologis utamanya yaitu kerentanan psikologis remaja, dan strategi copingnya adalah coping adaptif, yaitu literasi digital. Lalu Karim et al. Tahun 2020, dengan dampak psikologis utama kecemasan dan depresi, strategi coping yang digunakan adalah problem focused dan emotion focused. Lalu ada Masrudin et al. 2024, dampak psikologis utamanya gejala gangguan mental lebih parah, dan strategi copingnya adalah emotion focus, di mana penelitian ini dilakukan pada dominan Gen Z. Lalu ada Pasdur et al. Tahun 2025, dengan dampaknya depresi dan kecemasan kronis, dan strateginya problem focus coping. Lalu ada Putri et al. 2024, dampaknya kecemasan dan depresi yang lebih dari 3 jam per hari, dan strategi copingnya belum spesifik dijelaskan. Next. Ada lagi dari Sulaiman et al. Pada tahun 2024, dengan dampaknya gangguan psikologis yaitu efek persistensi, dan strategi copingnya tidak spesifik. Lalu ada Wahid et al. 2025, dengan dampak psikologis utama yaitu harga diri menurun dan ketidakstabilan emosi. Lalu strategi coping yang digunakan adalah problem focus coping. Dan yang terakhir adalah jurnal oleh Lazarus dan Volkmann pada tahun 1984, dengan dampak psikologis utama yaitu fondasi teori stres dan coping, dan strategi coping yang digunakan adalah problem focus dan emotion focus. Bisa di next. Selanjutnya, pada strategi coping sebagai mediator, seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua strategi, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping. Nah, untuk problem focus coping sendiri, dia lebih menekankan cara solusi dari masalah itu, seperti melaporkan kejadian cyberbullying kepada pihak berwenang, memblokir pelaku di platform media sosial, meningkatkan literasi digital mengenai cyberbullying, serta mencari dukungan sosial dari orang terdekat. Sedangkan emotion focus coping sendiri berfokus pada emosi, seperti
tidak berani menyampaikan kejadian cyberbullying kepada pihak berwenang, menerima pasif tanpa melakukan aksi nyata, menarik diri dari lingkungan sosial, dan tidak mencari bantuan. Sama halnya, cyberbullying ini juga dipengaruhi oleh cognitive appraisal yang nantinya akan dilanjutkan dengan coping dan nantinya akan memberikan dampak dari korban itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya ada faktor moderator dan implikasi intervensi. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada intensitas media sosial, yang mana penggunanya itu lebih dari 3 jam per hari, sehingga terjadinya risiko psikologis yang lebih tinggi. Kemudian ada dukungan sosial dari keluarga dan teman itu dapat memperkuat efektivitas problem focused coping. Lalu kemudian ada norma budaya Indonesia, shame culture, dan keharmonisan kelompok itu dapat menghambat health seeking, dan ada literasi digital yang mana dapat meningkatkan kapasitas coping adaptif dan kemampuan proteksi diri. Kemudian untuk implikasi program intervensinya, yang pertama bisa dilakukan untuk kurikulum sekolah dengan cara penguatan problem focused coping melalui pelaporan, blokir, dan jaringan dukungan, lalu literasi digital berbasis sekolah dengan komponen kesehatan mental dan sensitivitas budaya Indonesia dengan cara intervensi perlu adaptasi terhadap shame culture. Next. Baik, di sini adalah kesimpulan dan juga rekomendasi yang dimana setelah kita melihat dan mendengar presentasi yang sebelumnya, di sini yang pertama, adanya dampak universal cyberbullying itu terbukti berdampak negatif, yaitu bisa membuat depresi, kemudian juga kecemasan dan stres sebagai triad untuk gejala dominan, dan juga konsistensi lintas budaya. Terus kemudian yang kedua, di sini coping itu sebagai mediator kritis dengan problem fokus coping dengan dampak yang lebih ringan, kemudian emotional focus untuk avoidant yang dimana itu bisa memperburuk kondisi sesuai dengan prediksi Lazarus dan juga Volkmann yang udah dijelaskan di laporan. Kemudian yang nomor 3 adalah konteks budaya di sini itu menentukan norma shame di Indonesia yang dimana itu menghambat help seeking dan juga di sini menciptakan kerentanan kultural yang cukup unik. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba untuk merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk lanjutan, yang dimana yang pertama penelitian longitudinal eksperimental untuk menguji model mediasi coping pada sampel remaja di Indonesia. Kemudian yang kedua bisa mengembangkan instrumen pengukuran cyberbullying dan juga coping yang tersensitivasi di budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga program intervensi multipihak dari sekolah, kemudian keluarga, platform media sosial, dan juga pemerintah. Dan selanjutnya mungkin bisa mengkaji interaksi antar faktor moderator secara terintegrasi lagi dengan literasi digital, kemudian dengan dukungan sosial, dan juga digabungkan dengan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.